Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas presentasi pengertian pendidikan Islam serta makna pendidikan Islam yang disusun oleh Siti Nurani dengan nomor NIM 22811309112 yang diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iis Arifudin MAG. Deskripsi pengertian pendidikan Islam dan makna pendidikan Islam yang meliputi at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan paradigma atau model pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam dan bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama terkait perjalanan umat Islam selama sejarah panjangnya. Oleh karenanya, pendidikan Islam terdiri dari penggunaan 3 istilah atau makna pendidikan Islam. Makna pendidikan Islam yang meliputi 3 istilah yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Yang pertama, pengertian tarbiyah. Abdurrahman An-Nakhlawi mengemukakan bahwa menurut Kamus Bahasa Arab, lafal at-tarbiyah berasal dari 3 kata, yakni robba yarbu tarbiyah, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Makna ini dapat dilihat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan suatu riba atau tambahan yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Artinya, pendidikan tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Yang kedua, robba yurbi tarbiyah, yang bermakna tumbuh atau nasya'a dan menjadi besar atau dewasa. Artinya, pendidikan tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Yang ketiga yaitu robba yarubu tarbiyah, yang memiliki makna memperbaiki atau aslaha, menguasai urusan, memelihara, merawat, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim berarti mengajar dan menjadikan yakin dan mengetahui. Penggunaannya dalam pengajaran. Si pengajar berusaha untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada orang yang menerima atau belajar dengan jalan membentangkan, memaparkan, dan menjelaskan isi pengetahuan ilmu yang diajarkannya. Menurut Az-Zajjaj, kata ta'lim atau allama mempunyai arti sebagai cara Tuhan mengajar nabi-nabinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 dinyatakan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Yang ketiga, ta'dib. Ta'dib adalah proses mendidik yang memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti, sehingga membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara, dan mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan, dan beradab. Istilah ta'dib sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Ad-dabani robba ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari ketiga istilah tersebut dapat disimpulkan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran dan pendidikan akhlak, yaitu pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai dengan segala macam cara demi terciptanya peserta didik yang berbakat, pandai, dan berilmu pengetahuan. Sedangkan pengajaran adalah proses mengajar dan belajar atau proses yang berfungsi membimbing dan mengembangkan pengetahuan dan bakat para peserta didik. Pendidikan akhlak adalah upaya sadar dan terencana untuk menanam nilai-nilai akhlak yang diinternalisasikan ke dalam peserta didik, sehingga diharapkan akan terbentuk kepribadian yang berakhlak mulia, sopan, beradab, ikhlas, jujur, dan suci. Penerapan akhlak yang mulia sangatlah penting, karena mengingat kemuliaan seseorang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik.